Selamat datang. Pernahkah Anda merasa bahwa keheningan Anda seringkali disalahartikan? Bahwa Anda dianggap tidak tahu, tidak peduli, atau bahkan diabaikan hanya karena Anda lebih memilih untuk tidak banyak bicara? Jika ya, Anda tidak sendirian. Di dunia yang serba cepat dan berisik ini, keheningan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Namun, hari ini kita akan menjelajahi sisi lain dari koin tersebut. Seni keheningan yang elegan, di mana diam bukan berarti meremehkan, melainkan sebuah kekuatan yang terukur dan berwibawa. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana menjadi individu yang diam, namun tetap dihormati, didengarkan, dan bahkan dikagumi. Kita akan membahas mengapa beberapa orang memilih diam, perbedaan mendasar antara diam yang dianggap remeh dengan diam yang elegan, karakteristik individu dengan keheningan yang berwibawa, serta strategi praktis untuk mengembangkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan tentang menjadi bisu atau menarik diri dari dunia, tetapi tentang memilih kapan, bagaimana, dan mengapa kita berbicara, serta bagaimana kita menghadirkan diri kita dalam keheningan. Mengapa beberapa orang memilih diam? Mari kita mulai dengan memahami mengapa beberapa individu secara alami cenderung lebih diam. Ada berbagai faktor yang memengaruhi preferensi ini. Beberapa orang mungkin memiliki temperamen introvert, di mana energi mereka lebih banyak didapatkan dari refleksi internal dan waktu sendirian. Bagi mereka, keheningan adalah ruang untuk mengisi ulang energi dan memproses pikiran. Faktor lain bisa jadi pengalaman hidup. Seseorang yang pernah mengalami berbicara tanpa didengarkan atau bahkan diremehkan di masa lalu mungkin belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Keheningan bagi mereka bisa menjadi bentuk perlindungan diri atau strategi untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Selain itu, budaya dan nilai-nilai keluarga juga memainkan peran penting. Di beberapa budaya, mendengarkan dengan saksama dan berbicara dengan bijaksana sangat dihargai. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan seperti itu mungkin secara alami cenderung lebih tenang dan reflektif. Mereka melihat nilai dalam mengamati dan memahami sebelum memberikan respon. Penting untuk diingat bahwa preferensi terhadap keheningan bukanlah kekurangan. Ini adalah karakteristik pribadi yang valid dan seringkali membawa kekuatan tersendiri. Orang yang diam cenderung lebih observatif, analitis, dan memiliki pendengaran yang baik. Mereka mampu menyerap informasi dengan lebih baik karena tidak terburu-buru untuk berbicara. Membedakan diam yang diremehkan dengan diam yang elegan. Sekarang mari kita buat perbedaan yang jelas antara diam yang dianggap remeh dengan diam yang elegan. Diam yang diremehkan seringkali berasal dari rasa tidak aman, ketidaktahuan, atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri. Individu dengan tipe diam ini mungkin merasa canggung dalam percakapan, takut untuk berbicara, atau memang tidak memiliki kontribusi yang berarti. Keheningan mereka seringkali diisi dengan kegugupan dan ketidaknyamanan. Di sisi lain, diam yang elegan adalah sebuah pilihan yang sadar dan terukur. Ini adalah keheningan yang lahir dari kepercayaan diri, pemahaman yang mendalam, dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Orang yang diam secara elegan memilih untuk tidak berbicara, kecuali mereka memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Keheningan mereka terasa tenang, berwibawa, dan penuh dengan potensi. Perhatikan perbedaan gestur dan bahasa tubuhnya. Orang yang diam karena merasa tidak aman mungkin menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, seperti menghindari kontak mata, gelisah, atau menunjukkan postur tubuh yang tertutup. Sementara itu, individu yang diam secara elegan cenderung memiliki postur tubuh yang tegak, kontak mata yang mantap ketika berinteraksi, dan ekspresi wajah yang tenang, namun penuh perhatian. Perbedaan lainnya terletak pada dampaknya terhadap orang lain. Keheningan yang dianggap remeh seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan mengabaikan individu tersebut. Sebaliknya, keheningan yang elegan justru menarik perhatian dan rasa hormat. Ketika individu seperti ini akhirnya berbicara, kata-kata mereka cenderung didengarkan dengan saksama karena dianggap memiliki nilai dan bobot. Karakteristik individu dengan keheningan yang elegan.
Apa saja karakteristik yang membedakan individu yang memiliki keheningan yang elegan? Pertama, mereka adalah pendengar yang aktif. Mereka tidak hanya diam, tetapi mereka benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Mereka memperhatikan intonasi, bahasa tubuh, dan pesan tersirat di balik kata-kata. Kedua, mereka memiliki pemikiran yang mendalam. Sebelum berbicara, mereka meluangkan waktu untuk memproses informasi, menganalisis situasi, dan merumuskan respons yang bijaksana. Keheningan bagi mereka adalah waktu untuk berpikir, bukan hanya ketiadaan suara. Ketiga, mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Keheningan mereka bukan karena takut, tetapi karena mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Mereka tahu nilai diri mereka, terlepas dari seberapa banyak mereka berbicara. Keempat, mereka memiliki kemampuan komunikasi nonverbal yang kuat. Bahkan dalam diam, mereka mampu menyampaikan pesan melalui ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan gestur yang tepat. Mereka memahami bahwa komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata. Kelima, mereka memiliki kontrol diri yang baik. Mereka tidak terburu-buru untuk menyela atau memberikan respons emosional. Mereka mampu menahan diri dan berbicara pada waktu yang tepat dan dengan cara yang efektif. Keenam, mereka menghargai kualitas di atas kuantitas. Mereka tahu bahwa tidak setiap pikiran perlu diungkapkan dan bahwa terkadang keheningan adalah jawaban yang paling tepat. Ketika mereka berbicara, kata-kata mereka cenderung ringkas, jelas, dan bermakna. Mengembangkan keheningan yang elegan. Sekarang, bagaimana kita bisa mengembangkan keheningan yang elegan dalam diri kita? Ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kesadaran diri, latihan, dan kesabaran. Pertama, latih pendengaran aktif. Saat orang lain berbicara, fokuskan perhatian Anda sepenuhnya pada mereka. Hindari gangguan, ajukan pertanyaan klarifikasi, dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Semakin baik Anda mendengarkan, semakin baik Anda akan memahami situasi dan memberikan respons yang tepat jika diperlukan. Kedua, berikan diri Anda waktu untuk berpikir. Jangan merasa tertekan untuk langsung merespons setiap pertanyaan atau pernyataan. Izinkan diri Anda beberapa saat untuk memproses informasi sebelum berbicara. Dalam percakapan, jeda singkat sebelum menjawab justru bisa menunjukkan bahwa Anda sedang mempertimbangkan jawaban Anda dengan serius. Ketiga, bangun kepercayaan diri Anda. Kenali kekuatan dan nilai Anda. Ingatlah bahwa pendapat Anda berharga, terlepas dari seberapa sering Anda mengucapkannya. Ketika Anda merasa percaya diri, Anda tidak akan merasa perlu untuk terus-menerus mencari validasi melalui banyak bicara. Keempat, perhatikan bahasa tubuh Anda. Latih postur tubuh yang tegak, kontak mata yang mantap namun tidak menantang, dan ekspresi wajah yang tenang namun ramah. Bahasa tubuh Anda adalah cerminan dari kepercayaan diri dan kehadiran Anda. Kelima, belajar untuk menahan diri. Tidak setiap percakapan atau argumen perlu Anda ikuti. Belajarlah untuk memilih pertempuran Anda dan tahu kapan lebih baik untuk tetap diam. Ini bukan berarti menghindari konfrontasi, tetapi lebih kepada memilih momen yang tepat untuk berbicara dengan dampak yang maksimal. Keenam, fokus pada kualitas komunikasi Anda. Ketika Anda berbicara, pastikan kata-kata Anda jelas, ringkas, dan relevan. Hindari bertele-tele atau mengulang-ulang poin yang sama. Berbicaralah dengan tujuan dan pastikan pesan Anda tersampaikan dengan efektif. Ketujuh, latih kesadaran diri. Perhatikan kapan dan mengapa Anda cenderung diam. Apakah karena Anda sedang memproses informasi, merasa tidak yakin, atau hanya karena Anda lebih suka mendengarkan? Dengan memahami pola keheningan Anda dapat menggunakannya secara lebih strategis. Kedelapan, belajar dari orang lain yang memiliki keheningan yang elegan. Perhatikan bagaimana mereka berperilaku dalam berbagai situasi, bagaimana mereka merespons pertanyaan, bagaimana mereka mempertahankan kehadiran mereka tanpa banyak bicara. Anda dapat belajar banyak dengan mengamati dan meniru strategi mereka, mempraktikkan keheningan yang elegan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat mempraktikkan keheningan yang elegan dalam berbagai aspek kehidupan kita.
Dalam rapat atau diskusi, alih-alih langsung menyela atau memberikan pendapat, dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan orang lain. Catat poin-poin penting dan pikirkan bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi yang berarti. Ketika Anda akhirnya berbicara, pastikan poin Anda relevan, terstruktur dengan baik, dan disampaikan dengan percaya diri. Jangan takut untuk mengambil jeda sebelum berbicara untuk menunjukkan bahwa Anda sedang mempertimbangkan dengan cermat. Dalam percakapan santai, Anda tidak perlu merasa tertekan untuk terus-menerus mengisi keheningan. Keheningan dalam percakapan bisa memberikan ruang bagi refleksi dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Jadilah pendengar yang baik dan berikan respons yang relevan ketika ada kesempatan. Dalam situasi konflik, sebelum merespons dengan emosi, tarik napas dalam-dalam dan berikan diri Anda waktu untuk tenang. Pikirkan apa tujuan Anda dalam percakapan tersebut dan bagaimana Anda bisa menyampaikannya dengan efektif tanpa meningkatkan ketegangan. Terkadang keheningan adalah respon terbaik untuk meredakan situasi yang panas. Dalam interaksi sosial, Anda tidak perlu menjadi pusat perhatian sepanjang waktu. Duduk dengan tenang dan perhatikan dinamika kelompok. Berikan kontribusi ketika Anda merasa memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan, tetapi jangan merasa wajib untuk selalu berbicara. Kehadiran Anda yang tenang dan penuh perhatian seringkali lebih dihargai daripada percakapan yang tidak berarti. Dalam negosiasi, keheningan bisa menjadi senjata yang ampuh dalam negosiasi. Setelah mengajukan tawaran, diam dan biarkan pihak lain merespon. Keheningan ini bisa menciptakan tekanan dan membuat pihak lain merasa perlu untuk mengisi kekosongan yang mungkin menguntungkan Anda. Dalam presentasi, jangan takut dengan jeda. Jeda yang ditempatkan secara strategis dapat memberikan penekanan pada poin-poin penting dan memberikan waktu bagi audiens untuk mencerna informasi. Keheningan yang terkontrol menunjukkan kepercayaan diri dan penguasaan materi. Manfaat: menjadi orang diam yang elegan. Mengembangkan keheningan yang elegan membawa banyak manfaat dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Meningkatkan rasa hormat. Ketika Anda berbicara dengan bijaksana dan pada waktu yang tepat, orang lain akan lebih menghargai kata-kata Anda. Keheningan Anda akan dianggap sebagai tanda kebijaksanaan dan pengendalian diri. Membangun reputasi yang kuat. Orang yang diam secara elegan seringkali dianggap sebagai individu yang cerdas, berwibawa, dan dapat diandalkan. Reputasi ini dapat membuka peluang baru dalam karir dan kehidupan sosial Anda. Meningkatkan kemampuan observasi. Ketika Anda tidak terlalu fokus pada berbicara, Anda memiliki lebih banyak energi untuk mengamati dan memahami situasi di sekitar Anda. Ini dapat memberikan Anda wawasan yang berharga. Mengurangi stres dan kelelahan. Terus-menerus berbicara dan berusaha untuk didengar dapat menguras energi. Memilih untuk diam pada waktu yang tepat dapat membantu Anda menghemat energi dan mengurangi stres. Memperdalam hubungan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Ketika Anda fokus pada mendengarkan daripada berbicara, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda menghargai mereka dan apa yang mereka katakan. Meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan memberikan diri Anda waktu untuk berpikir dan menganalisis informasi, Anda akan membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Jadi, menjadi orang diam bukanlah tentang menjadi tidak terlihat atau diabaikan. Ini tentang menguasai seni keheningan yang elegan, di mana diam menjadi kekuatan yang terukur dan berwibawa. Ini tentang memilih kapan berbicara dan kapan tidak, serta bagaimana menghadirkan diri Anda dalam keheningan. Dengan melatih pendengaran aktif, membangun kepercayaan diri, memperhatikan bahasa tubuh, dan fokus pada kualitas komunikasi, Anda dapat mengubah keheningan Anda dari sesuatu yang diremehkan menjadi sesuatu yang dihormati. Ingatlah, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh potensi. Ini adalah tempat di mana pikiran-pikiran terdalam muncul, di mana kebijaksanaan tumbuh, dan di mana kekuatan sejati bersemayam. Mulailah perjalanan Anda menuju keheningan yang elegan hari ini dan saksikan bagaimana persepsi orang lain terhadap Anda berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka.
Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.